Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode repeating variable dari teori MAPI Buckingham dalam mata kuliah analisis dimensi dan data eksperimen. Langkah-langkah untuk metode repeating variable: yang pertama, buat daftar semua variabel yang terlibat dalam masalah. Yang kedua, nyatakan setiap variabel dalam bentuk dimensi dasar. Yang ketiga, tentukan jumlah suku yang diperlukan. Yang keempat, pilih sejumlah variabel berulang. Dari suku pi dengan mengalihkan salah satu variabel yang tidak berulang dengan produk dari hasil variabel berulang, masing-masing dipangkatkan menjadi eksponen yang akan membuat kombinasi tanpa dimensi. Langkah kelima. Langkah keenam adalah ulangi langkah 5 untuk masing-masing variabel tidak berulang yang tersisa. Langkah ketujuh, periksa semua istilah pi yang dihasilkan untuk memastikannya tidak berdimensi. Langkah ke-8, ekspresikan bentuk akhir sebagai hubungan antara istilah pi dan pikirkan apa artinya. Sebagai contoh adalah problem 1, yang itu pada langkah pertama, yaitu problem atau masalah yang terkait aliran fluida incropiservo pada pipa horizontal panjang sirkular berdinding halus. Penurunan tekanan persatuan panjang pipa adalah PL yang diformulasikan sebagai berikut ya. Delta PL sama dengan fungsi dari D diameter, rho massa jenis, mu viskositas dinamik, dan V adalah kecepatan. Yang mana kita ketahui dua dimensi atau satuan dari masing-masing variabel seperti ditunjukkan ini ya. Untuk langkah pertama ya sudah dijelaskan variabelnya. Yang kedini langkah kedua sampai langkah keempat. Langkah kedua, nyatakan semua variabel dalam bentuk dimensi dasar menggunakan FLT atau boleh juga menggunakan MLT, sehingga diperoleh ya variabel-variabelnya itu adalah dimensinya pakai FLT seperti ini ya, ditunjukkan ini. Kemudian langkah 3, mengedit jumlah variabel istilah P karena ada 5 atau K sama dengan 5 variabel independen, 3 di independen ya, 3 dimensi. Ini karena ada 5 variabel independen, 3 dimensi R sama dengan 3 dan 3 dimensi R, maka menurut teorema Pi akan ada K min R sama dengan 5 min 3 sama dengan 2 atau 2 istilah Pi yang diperlukan. Kemudian langkah keempat adalah membentuk istilah Pi menggunakan variabel berulang dengan memilih D, rho, mu, dan V. Karena ada 3 dimensi sebagai referensi, kita perlu memilih 3 variabel berulang. Ini boleh sembarang ya, boleh sembarang, akan tetapi pilih yang paling sederhana ya, sehingga kita tentukan menggunakan dv rho. Boleh tidak menggunakan dv mu, boleh saja. Dv rho boleh, dv mu boleh ya. dv mu ini boleh ya. dv rho juga boleh. d mu rho juga boleh ya, terserah ya ini. Tapi pilih yang paling sederhana ya. Yang paling ada variabel berulangnya kita pilih dv dan rho. Langkah kelima, untuk membentuk 2pi dimulai dengan variabel dependen dan menggabungkannya dengan variabel berulang untuk membentuk suku pi pertama ya. Suku pi pertama ini adalah variabel dependennya ini D pangkat A, V pangkat B, rho pangkat C. Variabel dependennya kita ambil PL, sehingga kita samakan dimensinya sehingga ketemu persamaan ini dan diperoleh ABC nya 1 min 2 dan min 1 C nya. Kemudian P1 nya diperoleh ini. Kemudian untuk langkah ke-6 itu adalah mengulangi dari langkah kelima. Yang pertama P2, kita ambil variabel dependen lainnya yaitu mu, sehingga kita rumuskan ini ya. Kita samakan dimensinya, kemudian kita peroleh persamaan ini, kemudian kita selesaikan persamaan ini, ketemu ABC nya min 1 min 1 min 1 sehingga ketemu ini ya. P2 mu per dv rho ya. Variabel ke-7 kita cek apakah dimensinya itu sebenarnya tidak dimensi, apakah pi itu bilangannya tidak berdimensi ya. Kita cek seluruhnya ini ya dengan pakai FLT dan MLT.
Ya, kita perhatikan ini F pangkat 0, F pangkat 0 tidak 0 sehingga P1 ini tidak berdimensi, P2 tidak berdimensi dari istilah FLT, P1 dan P2 juga tidak berdimensi dari istilah MLT. Ya. Langkah ke-8, langkah terakhir, sehingga kita peroleh ya hubungan P1 sama dengan P2. Ya, berarti delta PL per rho V kuadrat itu sama dengan fungsi daripada rho per dV rho, rho per dV rho. Apa itu mu per dV rho. Ya, semana mu dV rho kita istilahkan sebagai fungsi angka Reynolds, sehingga penurunan tekanan itu adalah fungsi dari angka Reynolds, dan d rho V kuadrat ini dikalikan di sini, sehingga d rho V kuadrat itu juga merupakan variabel yang mana apa itu tidak dipengaruhi apa itu variabel yang statis. Variabel statis itu bisa dibahas di sana. Problem yang kedua yaitu sebuah plat persegi panjang tipis memiliki lebar W dan tinggi H diletakkan pada aliran fluida yang bergerak seperti gambar. Asumsikan bahwa gaya hambat D yang digunakan fluida plat adalah fungsi dari W, H, viskositas fluida, mu, ya, dan massa jenis fluida rho, masing-masing kecepatan V dari fluida yang mendekati plat. Tentukan satu set pi. Ya, tentukan satu set suku pi yang cocok untuk mempelajari masalah secara eksperimental. Ya. Ya, ini plat ya, kita rumuskan sehingga D ya, D itu gaya hambat, fungsi daripada WH, mu, rho dan V ya. Ini pada langkah kedua kita ambil dimensinya, kemarin tadi kita pakai FLT, sekarang kita pakai MLT. Hasilnya pasti sama nanti ya. Kita peroleh di sini dimensinya. Kemudian langkah ketiga mencari rank, ranknya itu adalah 6-3 sama dengan 3, maka ada 3 istilah pi yang diperlukan. Langkah keempat kita milih variabel berulang. Variabel berulang kita pilih W, V, dan rho sebagai variabel berulang. W, V, dan rho. Langkah kelima kita selesaikan, kita pasangkan antara variabel dependent dengan variabel berulang. Kita pilih P1D dulu ya. Kita pilih D sehingga P1-nya diperoleh ini ya. Hasilnya penyelesaian kayak gini. Kemudian P2-nya diperoleh ya, menyelesaikan persamaan linear ini ya, diperoleh P2H per W ini ya. Langkah ke-6 ya, langkah ke-6 ini mengulang lagi ya, dari mu maka diperoleh rumusan ini. Langkah ke-7 kita cek ya, kita cek pakai istilah FLT atau MLT boleh ya, ini disuruh pakai FLT boleh ya, sehingga diperoleh F pangkat 0, F pangkat 0, T pangkat 0, ini pakai istilah FLT, sehingga kita perhatikan di sini adalah 0 semua, sehingga ini bilangan-bilangan P1 sampai P3 ini tidak berdimensi. Langkah ke-8 P1, fungsi dari P1 dan P3 ya. P1 ya, P1 itu harus ada variabel independennya. Apa itu variabel dependennya? Variabel dependennya D ya. Ya, V kuadrat rho itu variabel independen ya, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. D fungsi dari H per W dan mu per WV rho ya. Ini juga dikalikan ini ya. Ya, tugas untuk Anda sekalian, tugas untuk selanjutnya adalah ini ya, tugasnya. Tugasnya turunkan masalah terkait aliran fluida incompressible flow pada pipa horizontal panjang sirkular berdinding halus, penurunan tekanan persatuan panjang pipa PL diformulasikan sebagai berikut ini ya. Anda ulang penjelasan saya tadi ya, Anda tulis ulang. Buat hubungan antara penurunan ini Anda tulis ulang, kemudian disubmitkan dalam tugas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.